Kenapa nggak worth it? Di SMA tuh ada OSIS, ada pramuka, dan lain-lain. Pertama, OSIS itu babu sekolah. Aku nggak mau ikut babu. Yang kedua, pramuka capek doang. Gak ikut. Yang nggak bermanfaat itu semuanya. Yang kedua, rapat-rapat gitu. Emang penting. Rapat-rapatnya cuma 30 menit, sisanya Tapi kan rapat gak berguna tuh. Kenapa iya. lu mengadakan rapat? Bagaimana cara menerapkan rapat yang baik dan benar? nggak sesuai ekspektasi sih dia sih. Maksudnya nggak sesuai ekspektasinya ini bagus apa enggak? Ekspektasi gua kan jelek kan. Oh, Jauh kebalikannya, ini Iya, kebalikannya. kebalikannya berarti bagus. Bagus. Berarti sekarang organisasi bagus. Bagus. Gimana sih? Tadi katanya bilang jelek. Satu, dua. Sorry guys, ada kena. Ya, Kayak gini ya. Halo Sobat Vibia lagi. Vibia balik lagi dengan kita di sini dan juga bintang tamunya ada 2 band. waduh, udah lama banget kita nggak sekaligus dua bintang Ya, tamu. sekarang ada lagi. Kalau kemarin 2 ngomongin SNBT waktu itu. Iya, Ya, SNBT. Tapi kali ini SMA. kita nggak ngomongin SNBT. Apa tuh? Apa ya? Ah. Makanya penting terus. Tapi tentunya nanti di pembicaraan kali ini ada manfaatnya nih buat Dan teman-teman. ada giveaway nanti di akhir video. Giveaway apa? Kiss dari Mei. Muah. Ih katanya. Ayo. Oke. Ini Asabil, ini Amar. Orang Bogor. Halo dulu. Halo. Indosiar yang masuk ya? Oke. Ingat. SCTV. Nah, tadi berangkat gimana barengan langsung? Atau gimana? Janjian sih. Janjian di BTM. Ya kebetulan guys, ini hostnya itu yang macam-macam aja guys. Tadi ngomongnya jam 12 siang, cuman kita di buru-buru jam 11 guys. Sorry banget ya. Kenapa bisa gitu? Kita janjian jam 12 habis zuhur kemarin. Tapi tadi gue telepon jam 10-an. Gue telepon lagi. Sekarang kalau bisa karena apa? Kenapa? Yang ada sih, emang perubahan jadwal aja. Ternyata kita pulangnya lebih cepat gitu ya. Baru beres UAS, kita beres UAS. Woi, udah dong. Udah. Baru beres UAS. Ya sih udah lama. Baru Kalau beres UAS. ya, kalau belum Baru ada beres. jangan gitu Ben. Oke. Kita mau serius nih, sekarang serius ya? Serius. Mau ngobrol apa kita? Apa ya? Hantu serius sih. Enggak, satu pertanyaan dulu. Apa tuh? Kenapa yang diundang kita berdua? Sedangkan masih banyak lagi yang lain yang lebih hebat. Banyak. Apa yang unik dari kita coba? Apa nih? Unik. Enggak, sebenarnya kita nyari bintang tamu baru nyari topik gitu. Betul. Jadi Bintang tamu duluan, topik terakhir gitu. Ya. Ini kira-kira ada orang yang kosong siapa gitu kan? Betul. Baru kira-kira menyesuaikan topiknya. Ya. Sekarang topiknya apa? Topiknya adalah ngomongin organisasi mahasiswa Organisasi atau mahasiswa. Ormawa. Iya, Ormawa. Ormawa. Ormas. Organisasi mahasiswa. Karena yang menariknya apa coba dari mereka berdua ini? Apa ya? Belum ada pengalaman organisasi di masa SMA-nya. Wah, ini pembelian namanya. juga sih. Emang enggak, tapi tiba-tiba sekali masuk organisasi langsung di organisasi yang ada di Bagus, kalau kampus. gitu bagus dong. Ya, makanya kita tanya pengalamannya bagaimana. Oh iya betul pengalaman gimana? Kenapa zaman SMA pada nggak ikut itu? Bosen sih, Organisasi. bosen sih. Hah? Betul. Ya, so. Yang pertama, organisasinya pada kurang worth it semuanya. Nah, emang pada bukan worth banget. Kenapa nggak worth it? Di SMA tuh ada OSIS, ada pramuka, dan lain-lain. Pertama, OSIS itu babu sekolah. Aku nggak mau ikut babu. Yang kedua, pramuka capek doang. Gak ikut. Yang nggak bermanfaat itu semuanya. Kenapa lu ngomong begitu? Ini harus dipertanggungjawabkan loh argumennya. Lu bilang nggak apa? OSIS tadi kayak Babu babu. sekolah. Terus pramuka. Apa tadi lu bilang? Capek-capekin. Capek-capeknya doang. Kenapa lu beranggapan kayak gitu? Lu ada trauma atau gimana? Enggak, pertama ada temen yang episode kemarin namanya Dija. Dia iya. Apa? Dia cuman kayak ikut rapat segala macamnya dan nggak ada apa namanya Benefit lah. benefit buat dia juga. Kata Itu pertama. siapa? Iya. Iya emang gak ada cok. Apa benefitnya anjir? Habisin waktu. Apa coba? Habisin waktu. Apa benefitnya? Organisasi. Di sekolah ya? Di sekolah. Di sekolah. Bukan Tapi, kampus. iya maksudnya organisasi di sekolah itu kan ngelatih buat kerja sama tim, Kepemimpinan. pemimpinan, decision making, buat keputusan.
kan di SMA kayak ada buat acara, ya lu di situ kan belajar gimana caranya biar acara ini berjalan dengan lancar. Nah, betul. Terus pembagian Enggak, tugasnya, enggak. ya kan? Betul. Kok beralih gitu ya? Iya. Enggak, gue tanya balik. Lu duluan ikut nggak organisasi sekolah? Nah, Enggak. Gua nggak ikut. Kenapa alasannya? Hah? Alasannya? Kalau gua ada alasan sendiri. Kalau lu kenapa nggak ikut? Gua emang gak berminat aja dari awal, dari SMP, SD, Alasannya, TK. alasannya. Kenapa nggak berminat gitu? Karena bukan di bidang gua. Bukan karena kurang worth it. Enggak sih. Menurut gua ya worth it aja soalnya kan kayak memperluas pertemanan juga. Terus banyak lah worth it. Ya, benefitnya. Maksudnya, ini pemikirannya wah harus dibantai nih. Ini Iya. kita harus kontra sama orang ini ya. Ya. Tapi menurut lu gimana? Bener gak yang dikatain sama Yamin? Ada bener ada Ya, enggaknya minimal. sih. Hah? Pemain bola itu yang 16 tahun. Oh, bukan. Asabil Yamin, panggilnya Yamin. Oh, kirain gua Yamin Yamal. Ini Amar. Amar. Kalau dari gue ya ada bener ada enggaknya ya. Kalau dari gue sendiri gak ikut organisasi itu karena gak tahu apa benefit dari organisasi yang di SMA itu sama kan kita pas masuk SMA tuh masih zaman COVID ya, masih ada jiwa-jiwa mager tuh. Oh. Jadi kayak ya enggak dulu lah, coba-coba aja nanti. Tapi nih ya, menurut gua ya organisasi itu tuh kepake. Cuman emang temanya banyak gak diminatin. Kayak contoh misalkan acara apa yang lu ini nggak minat di sekolah. Acara yang diadain sama organisasi sekolah. Contohnya apa? Apa ya ada? Lomba. Apa? MPLS ya? Kok MPLS sih? Apa sih? Adalah contoh Classmate. Classmate itu kan. Nah, kayak Classmate itu kan programnya OSIS tuh misalkan Classmate. Nah, walaupun emang acaranya kayak kurang minat gitu, ngapain sih ngadain lomba-lomba begini? Tapi itu sebenarnya yang dilatih adalah itu tadi gimana cara ngehandle acara itu biar berjalan lancar. Di situ kan kita belajar kerjasama. Pasti di situ nanti ada ketuplaknya, ketua pelaksana. Ya. Dia yang bakalan mengorganisir. Dia punya anak buah. Lu bagian ini, lu bagian ini. Walaupun emang temanya kelas meeting, tapi nanti kan kalau udah gede, entah itu lu di dunia pekerjaan atau dunia usaha, itu kan kepake. Jadi kalau kayak misalnya kayak pengalaman saat bersekolah kan ada jadi OSIS pernah. Itu nilai plus. Iya. Nah, lu cita-cita apa? Jadi bisnismen sih. Nah, jadi bisnismen. Kalau Kalau nggak nggak jawab? kalau nggak ngerti organisasi gimana? Nah, balik lagi nih ke kuliah juga, aku ikut namanya kelompok studi ekonomi Islam tuh. Jadi ketuanya juga bilang di situ kalau organisasi sekarang tuh kebanyakan cuma memperbudak anggota-anggotanya doang aja. Betul tuh. Gak ngasih benefit buat anggota-anggotanya juga. Betul tuh. Nah, di organisasi aku yang sekarang nih, dia coba jangan kita cuma ngejalan proker-proker doang, cuma kita tuh dibantu buat update CV-nya, LinkedIn-nya, itu kan itu gua benefitnya. setuju. Sedangkan di sekolahan tuh enggak. Nah, iya bener. Ada nggak? Setahu Alfi. Enggak sih emang. Ya, enggak, Tapi kan? emang itu basicnya loh. Nah, ya emang basicnya dari Itu basicnya. Nah, lu nggak ikutan organisasi di SMA, ketika masuk kuliah ikutan organisasi, kaget gak? Jujur kaget. kaget kan? Kaget. Itu karena belum apa ya? Belum ada pengalaman di SMA. Iya, karena di SMA tuh ya basicnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau lu mulai di SMA, pasti lu pas di kuliah juga nggak kaget, paling kaget sedikit sih. Ya, kagetnya gimana? Kagetnya gimana? Kagetnya? Oke. Kayak perubahan suasana aja. Gitu kagetnya. Nah, Lu juga sempat ada ini kan rasa penyesalan gak pernah ikutan? Iya sih ada sih Organisasi pas awal SMA. masuk apa? Oh ini kan masuk organisasi kayak wah ternyata kayaknya organisasi itu sepenting itu. Iya. Nah, kayak nyesel dikit sih. Ya itu dia. Memang dulu gua pernah sepemikiran sama dia. Katanya emang organisasi yang ada di sekolah tuh kayak babu. Gua dulu pernah zaman SMP. Tahu nggak tugas gua ngapain? Apain? Gua tuh OSIS inti bagian sekretaris. Gua cuman disuruh ini apa? Gotong-gotong meja sama kursi dari lantai atas ke lantai bawah atau sebaliknya. tuh babu. Iya kan? Babu. Kan itu gak sesuai dengan lu sebagai sekretaris kan biasanya cuma kayak nulis. nulis. Itu menjadi babu Itu ngangkat jadi barang. babu. Sesuai. Itu mah seharusnya yang tugas yang lain lah. Tapi itu pasti ada sisi positifnya. Positifnya. Ya nanti kita yang jangan yang bagian babu itunya. Lah, Kita enggak, yang organisasi. Ya kan prospek kerjanya kan itu udah dibagi tugas-tugas lu ini, lu Iya. ini. Nah, di situ gue bisa belajar kok kenapa gue disuruhnya ngangkat-ngangkat meja. Mungkin waktu itu capabilities gue belum bisa melakukan hal-hal lain, makanya udah lah lu suruh ini aja angkat-angkat gotong-gotong meja. Nah, makanya kalau lu nggak mau capek-capek kayak begitu, lu bagian yang ngatur. Cuma kan untuk nge-manage suatu organisasi itu kan butuh ini juga ilmu, ada ilmunya. Berotak senku. Itu.
Gitu bro, makanya Iya, organisasi itu gitu penting. dong. Organisasi itu penting. Tuh. Tapi banyak yang pentingnya kan. Yang nggak penting banyak juga kan. Ih, banyak banget yang gak penting. Yang kedua, rapat-rapat gitu emang penting. Rapat-rapatnya cuma 30 menit, sisanya Makan-makan. itu penting nggak? Itu penting. Terus kenapa lu berpikir itu nggak penting sumpah? Ya, Tanpa karena- ada rapat kan suatu acara nggak bakalan bisa berjalan. Nah, kalau- betul. Kalau nggak ada ininya dulu. Ini orang labil satu ya. Kita nggak tahu nih orang. Jadi gua di sini menyelesaikan aja. Nggak memihak siapapun. Oke. Gimana? Kenapa rapat itu nggak penting? Mungkin isi rapat yang sesungguhnya itu memang penting kan buat dibahas. Cuman yang sebenarnya tuh rapat cuma paling ngomong tugas-tugas nanti ini segala macem. Sisanya kan gibah semua. Enggak. Kata siapa? Nggak, tergantung ini orang yang dari organisasi itu gak sih? Nggak semua organisasi rapatnya tuh gak penting, cuman datang ngobrol-ngobrol doang. Iya. Ada yang organisasi itu rapat tuh bener-bener rapat Iya. buat plannya. Kayak acara misalkan itu. permintaan dana. Terus nanti plannya acaranya mau kayak gimana? Pasti mereka juga mau bikin yang bagus dong acaranya. Iya. Makanya dibikin rapat itu. Mesti ada koordinasi. Nah terkadang tuh yang rundown acara di rapatnya tuh nggak jelas. Gua ngerti maksud dia. Gua juga ngerti maksud dia. Kayaknya dia pernah dengar mungkin ya atau pernah Yes. lihat ada organisasi yang katanya rapat-rapat tapi Padahal omongannya bullshit. nggak terlalu penting gitu Enggak, ya. gue ngerasain sih. Ngerasain sendiri malah. Ngerasain sendiri. Gitu. Jadi nggak semua kayak gitu sih. Iya, jadi rapat itu kan tergantung pemimpinnya. Siapa yang mimpin rapat itu? Kalau rapat itu berjalan dengan tidak benar, berarti yang mimpin rapat yang salah. Tapi acaranya berjalan dengan baik atau enggak? Ya baik sih. Baik, ya udah. Nah, berarti bagus dong. Berarti rapat itu terlaksana. Berarti kan Rapat itu tujuannya Bagusnya tercapai. Tercapai. Gimana sih? Gimana menurut lu, Mar? Apakah kita Tentang akan berdebat pendapat sini? pendapat orang ini? Mungkin kayaknya asal gue tuh cuman baru melihat dari satu sisi gitu Iya. ya. Dia belum melihat ke sisi-sisi lain. Amar tai nih. Lah, Lu tuh semua anjing. Nah, ini benar. Jadi kita jangan lihat dari satu sisi aja. Kita lihat dari sisi lain. Sisi samping, sisi kanan, sisi Nggak belakang. sesuai yang sekali tongkrongan ya? Lu nongkrong. Gak gitu. Lu cuman baru kayak lu kan baru ikut organisasi nih, terus baru nyoba namanya rapat. Lu baru ngeliat sekali doang, lu gak bisa langsung ngejat. Oh, rapat tuh cuman gak guna. Tuh, nggak bisa langsung pukul rata. Kalau Lu semua harus organisasi itu begitu, Bil. Kan itu yang gue rasain semuanya ini. Nah, itu kan yang lu rasain. Yang orang lain rasain kan beda. Iya. Iya. Rame nih komen nih mungkin ya rame ya. Jadi jangan jangan melihat dari satu sisi aja. Iya. Sisi belakang, sisi samping, kanan, kiri. Juga harus dilihat. Jadi jangan lu ketemu satu, lu baru banget sekali rapat langsung semua rapat kayak gini. Enggak lah. Enggak sekarang apa? Enggak sekali rapat banyak. Berapa? Ya? Berapa? Berarti Nah, maksudnya sekali dalam rapat organisasi, dalam organisasi itu baru sekali doang. Lu baru nyobain sekali kan rapat itu? Apa udah berkali-kali? Nggak, jadi dalam satu organisasi itu kita udah 3 kali, 4 kali, apa 5 kali rapat gitu. Isinya cuma gibah. Iya, maksudnya itu nggak ada. itu organisasinya yang bobrok gak sih? Nah, itu bisa. Maksudnya organisasi gue bobrok Mar. Enggak, maksudnya kayak ekspektasi lu tuh gak sesuai dengan yang dijalanin oleh organisasi itu. Maksudnya Iya, ekspektasi mungkin lu ya gitu ya. ketinggian. Nah, ngomong-ngomong soal organisasi yang kata dia nggak penting, rapat-rapat nggak penting. Lu pernah jadi ketua ini kan? Ketua pelaksana. Ketuplak. Nah, ketua pelaksana di sebuah Ketuplak. Iya Iya benar ketuplak. Iya, ketuplak. Ketuplak acara apa tuh? Jadi acaranya tuh kayak pengenalan tentang ekonomi Islam gitu ke lingkungan SMA gitu kan. Oh, tapi itu maksudnya proker dari organisasi lu kah? Nah, Atau- organisasi. Oh, berarti lu berada di sebuah organisasi yang ada di kampus lu, ada proker. Nah, prokernya ini dijalankan ketuplaknya sama lu. Iya. Nah, gimana lu menjalankannya? Lancar nggak? Udah beres acaranya? Udah ada beres. Ada rapat nggak di situ? Ada rapat? Ada. Nah, kata Di lu kan situ- rapat gak berguna tuh. Kenapa Iya. lu mengadakan rapat? Bagaimana cara menerapkan rapat yang baik dan benar? Nah, menurut lu. Ayo. Gue takut salah ngomong. Ya. Ayo. Aman ya, aman. Aman. Aman, Jadi oke. cerita aja. Jadi yang gue mau tuh kalau misalnya dalam rapat tuh nggak cuman kayak omongan kayak acara itu nanti bakal begini nih. Cuman kita tuh kayak ngejelasin juga nih. Kayak contoh Alfi bagian divisi acara nih. Nah,
bisa acara kan dia ada buat kayak temanya, itunya segala macam. Nah ketua pelaksana tuh bukan cuman kayak kamu nanti ngejadiin ini segala macam ya. Nah, lu nggak mau menerapkan babunya itu kan? Iya. Nah, ini baru leader nih. Nah, gue tuh juga mau ngajarin juga kalau misalnya buat tema tuh kamu harus begini segala macam. Nah, sedangkan yang banyak sebelumnya tuh di organisasi aku tuh cuman kayak Bill, nanti kamu bagian ini ya. Nanti kamu kesini segala macam. Gitu doang. Kalau ngejelasin kalau misalnya kayak sponsorship nih. Sponsorship tuh tata caranya tuh kamu kudu bikin suatu audiensi segala macam, nanti ketemu ini segala macam, harusnya kayak begitu. Yes. Sedangkan kalau ya rapat-rapat tuh cuman kayak bagi-bagi job desk aja, yang gue rasain ya. Makanya gue bilang kurang worth it sih. Tapi lu ngadain rapat kan? Gue ada rapat. Terus rapatnya berjalannya dengan cara apa? Kalau yang lu? Hah? Yang- Yang gue jelasin tadi itu. Oh itu. Jadi gue jelasin kayak nanti ada ini nih, kalau misalnya kurang bisa nih, coba konfirmasi lagi ke aku, nanti aku bantuin segala macamnya. Maksudnya tuh nggak cuman kayak mereka jalan sendiri, nanti kan hilang-hilangan jatuhnya kayak gitu kan. Iya. Jadi dalam organisasi kan sering banget ke dalam suatu proker, dia nggak ngerasa cocok, dia nggak ngerti segala macam, bingung. Kita coba jelasin aja di situnya. Lu suka ini nggak? Marah-marah gitu? Kalau lagi mimpin rapat atau lagi diskusi sama Nah, kebetulan kita orang Anak people gua. pleaser kan, maksudnya yang kayak enak sama orang lain kan. Jadi kalau misalnya gua ngejelasin, gua udah coba ngajak, cuma dia nggak mau tetap jalan, ya gua yang jalan sendiri. Karena nggak mau gua tanggung jawab gua kan. Kayak gitu aja sih. Berarti lu nggak marah-marah? Nggak. Tapi menurut lu punya ini nggak? Aura kepemimpinan yang bisa bisa Menghandle nyuruh satu iya. tim. Iya. Kalau untuk Bisa mengarahkan orang lah gitu. kalau untuk satu proker gitu bisa mungkin. Cuman kalau Oh. buat pimpin organisasi yang banyak-banyak bidang segala macam Yang gitu, besar itu belum. gua belum bisa sih. Belum ya? Kalau lu ada pengalaman ini? Pengalaman paling culture shock aja sih dari kegiatan organisasi sama ikut-ikut kepanitiaan. Sebenarnya. Itu kan pertama kali nyoba kepanitiaan tuh pas awal-awal masuk jadi maba tuh. Nah itu langsung orang kan kalau ikut kepanitiaan tuh dari yang fakultas ke univ. Nah gue langsung loncat ke yang universitas yang gede gitu. Oh berarti kaget banget ya? Nah itu kaget banget sih, kayak lu langsung dikasih job desk-nya yang deadline-nya terlalu cepet, terus yang tugasnya dadakan, kayak wah emang semua organisasi kayak gitu ya, sampai kayak itu pengalaman. Lu begitu juga nggak? Tapi kalau lu langsung organisasi apa nih? Fakultas lah? Univ? Fakultas. Oh fakultas, masih fakultas. Lu? Gua enggak. Ini podcast berbicara. Kita Mungkin tidak masuk yang ke kaget organisasi. sama organisasi itu kita kudu kontrol emosinya sama tahu mana yang harus diomongin, mana yang enggak kan. Bener. Dan gue pernah ngeliat ya beberapa organisasi yang ada di sekolah-sekolah gitu ya. Kadang ada kalau lagi diskusi atau rapat itu pakai emosi gitu. Selalu kayak dikira kalau mimpin rapat atau mimpin sebuah koordinasi acara gitu harus pakai emosi, sebetulnya enggak juga. Boleh dibawa pembawaannya yang santai aja, tapi bukannya dibawa tegang serius. Tegas? Menurut gua tegas boleh. Marah sama marah-marah itu beda. Hah? Beda. Kalau marah Marah sama marah-marah itu beda, maksudnya gimana nih? beda. Marah sama marah-marah. Kalau marah-marah, lu memperlihatkan kalau itu marah secara emosional, mimik muka dan semuanya. Pokoknya lu marah-marah, iya. mulai dari perkataan, body language dan juga semuanya itu marah-marah. Tapi kalau marah aja, contoh misalkan dia ngelakuin kesalahan, Woi, lu bisa nggak sih goblok? Gitu. gitu juga. Nah itu marah-marah. Itu marah-marah. Itu marah-marah. Marah-marah guys. Tapi kalau misal gua cara komunikasinya ke dia menegur secara pelan, tapi singkat padat tapi nusuk gitu. Nah itu marah. Kayak misalkan, Lu bisa nggak sih? Deal. Apa ya contohnya dia kesalahan apa? Misalkan Salah miskom. Typo lah, typo. Dia miskom ke orang lain salah mencapai informasi. Ya udah, gue tinggal tanya ke dia. Ini kok bisa salah gitu kan? Kalau karena dia salah, yang diakibatkan karena dia salah nanti bakalan timbul masalah apa lagi nanti. Gue kasih tahu gitu. Tapi dengan cara bukan nggak usah marah-marah, karena biasanya ketika orang udah melakukan kesalahan tanpa dimarahin sama orang, sama pimpinan gitu misalkan ya, dia tuh udah merasa salah dan pasti dia udah bisa harusnya introspeksi ini gue salah, nanti kedepannya gue harus lebih baik. Tapi ada tipe. Udah tipe apa? Ada yang kayak gitu, ada yang enggak, ada yang bodo amat.
Nah kalau yang kayak gitu boleh tuh marah-marah dah. Kalau kayak Loh, gitu katanya nggak boleh marah-marah. Ini gimana sih? Kan bilang ada 2 tipe ya. Ah, Kan gimana katanya ada 2 sih? tipe. Jadi ditegur, kan pasti ada ininya loh, maksudnya ada toleransi. Iya. Yes. Kalau ada kesalahan jadi nggak bisa langsung marah-marah. Contoh nih misalkan baru rapat pertama ngadain acara, Enggak lah, ada anjir. enggak, ini misalkan gitu ya, ini mau ngadain acara rapat pertama. Kita lagi ngomong terus ada yang misalkan bercanda gitu ya, langsung marah tuh. Lu bisa jangan bercanda nggak sih? Gitu. Nah, itu kayak salah gitu. ya. Itu jangan. Pokoknya harus memperlihatkan bahwa kita itu orangnya wise. Kayak waktu itu dah, SBY lagi rapat. Nah, Presiden SBY. Itu kamu yang tidur itu? Coba keluar kamu. Tidur ya? Yang tidur. Iya kayak gitu. Kayak gitu Itu kan bagus. Itu tegas, berwibawa lah. Nah, gitu Bil. Jadi kalau misalkan lu beranggapan ada organisasi yang berjalan kesana itu kayak babu, nggak penting. Sekarang lu masuk ke dalam organisasi tersebut ya, lu buktikan mana organisasi yang benar menurut lu. Tapi seret gak sih? Seret apa? Mau minum gak sih? Hah? Mau minum? Oh nih, gua ada kita ada dari sponsor ya. Yang Ya yang itu, udah minum itu ya? contoh endorse. Ya silakan kalau mau endorse. Boleh. Ambil minum dulu lah, haus gua. Apa? Nggak ada minum? Ganti. Ganti kira PWK. Tapi apa yang membuat lu Minum mau apa, masuk minum apa? organisasi padahal gak ada pengalaman organisasi? Nggak ada Yanti. Dari gue ya, Yanti. karena kan gue selama Yanti, masa SMA tuh gue bisa dibilang introvert ya, gak banyak bersosialisasi sama berkomunikasi sama orang-orang NPC. lain gitu. Nah, gue kayak pengen berubah aja nih di SMA. Coba gue mau berubah nih, gue mau jadi bersosialisasi, menjadi extrovert nih, apa gue bisa. Nah, salah satu cara gue pengen ngerubah diri gue tuh gue kayak nyoba organisasi. Nah itu tuh, nah gue itu nyoba organisasi fakultas sama kegiatan kepanitiaan UNIP itu. Berarti mau berkembang lah ya? Iya. Nggak mau si kampret gimana? Mana airnya? Si Yanto nggak sih? Mas. Ya ini namanya Yanto guys ya. Kok beda-beda sih gelasnya? Hah? Gelasnya beda-beda? Ini Justin Hubner. Ini suruh minum dari kepalanya bukan? Yes. Gua bilang Ya, kasih terusin aja, minum, Mas. bukan kasih asbak. Kenapa lu kasih asbak? Itu asli. Asli. Dari situ aja Kok mas. nggak ada badaknya? Dari situ aja mas. Iya. Ya terima kasih Yanto. Minum dulu. Buset disuruh minum kepalanya. Nah, tadi kan kata alasan Amar mau masuk organisasi karena dia mau merubah ini apa? Value ya. Bukan apa meningkatkan value dia karena dulu pas zaman sekolah cuman ini apa? Jadi NPC, introvert gitu. Gak apa-apa kok sebenarnya jadi NPC itu. Iya mah. Ya itu NPC itu seru, bagus. Asalkan nggak menyusahkan ya. Asalkan nggak menyusahkan. Itu alasan Amar. Alasan lo? Ya pertama ya kerja sih. Karena sekarang kan kayak rekruter itu ngeliat kan kayak pengalaman organisasi segala macamnya. Oke. Ada suara air. Emang gitu kalau di sini realistis, Natural ya. natural banget. Natural banget. Lanjut. Gini kalau ngomong. Lanjut. Enggak kalau ngomong. Karena Enggak lah, pasti kalau misalnya value itu udah umum kan. Baik lagi ya ke itulah, ke dunia kerja kan sekarang dilihat kan. Kita kan kayak organisasi nih, itu berhubungan langsung sama dunia kerja kan. Kayak kita biasa ngerjain proyek-proyek segala macem. Intinya kita di hadapan rekruter tuh kelihatan kita udah pernah pengalaman kerjain. berarti nanti lo mau kerja dulu. Ya. Katanya tadi mau jadi bisnismen. Ah, udah modal bos. Ya kan butuh modal, bos. Masa minjem ke bank Kirain terus? langsung gitu kan. Bosan atau kalau minjem ke ini mulu mah, Bang. Iya. Nanti apa? Bukan. Bayar bingung gimana. Bener lah, bener makan permen lu. Enak ya? Lu nanya nggak tuh bener? Ya ini. Pertama kali lu masuk organisasi itu seperti yang kalian bayangkan nggak? Kalau organisasi itu kayak gini atau beda banget jauh dari yang Sesuai kalian ekspektasi bayangkan? lu nggak? Yes, that's right. Awal-awal, bener. Kalau gue ya gak sesuai dengan ekspektasi yang gue harapkan. Kenapa? Karena yang gue kira kan organisasi itu dipimpin oleh seorang pemimpin buat berjalan organisasi itu biar berjalan lancar, sedangkan organisasi itu tuh gak berjalan lancar, kayak masih ada sering miskom, masih banyak kesalahan. Ya mungkin kita juga
anggotanya banyak yang baru mencoba organisasi. Nah mungkin bisa diarahin tuh. Nah itu kayak kurang sih kalau dari gue. Berarti kurang adanya arahan Iya. dari si pemimpin organisasinya. Iya. Cutting loh. Ya kan. Nah, kalau Mas Yamin, Kalau ekspektasi aku tadi kan jadi babu doang kan. Nah, Tapi aku tuh di kuliah tuh ternyata nggak beda ikut organisasi yang benar-benar ngasih manfaat buat yang apa namanya buat anggotanya. Jadi ya nggak sesuai ekspektasi sih jadi sih. maksudnya nggak sesuai ekspektasinya ini bagus apa enggak? Ekspektasi gua kan jelek kan. Oh, Ini kebalikannya, ini Iya, kebalikannya. kebalikannya. Berarti bagus. Bagus. Berarti sekarang organisasi bagus. Bagus. Gimana sih? tadi katanya bilang jelek. Yang gua yang ini Benar kata Amar tadi. Dia terlalu memandang cepat, memukul rata bahwa semua organisasi itu seperti apa yang dia pikirkan. Kalau kata gua mah jangan langsung pandang sih. Kita lihat dulu. Nggak, maksudnya gini loh. Jangan sekali lihat. Sok bijak tapi kelihatan goblok tau nggak? Jangan sekali lihat. Jangan sekali lihat, berapa kali? Soalnya Dua, kalau sekali tiga. lihat kan nggak bisa di SS. Aduh. jam 4. Tapi menurut gua adanya masalah-masalah dalam suatu organisasi itu Biasa. wajar. Enggak lah, nggak wajar. Wajar. Tapi kalau nggak semuanya terlalu- bisa berjalan mulus. Enggak, tapi kalau terlalu banyak masalah itu gak Nah, wajar. itu nggak wajar. Kalau satu Iya. doang kayak masalahnya cuma sekali, tapi kalau tiap hari itu gak wajar. Nggak wajar. Oh, Iya, berarti emang juga. kampus lu banyak masalah. Ada di Nah, itu ada juga. ada itu wajar, tapi kalau selalu ada, nah itu harus ada yang dievaluasi. Anjay. Salahnya di mana, solusinya apa. Makanya di situ perannya pemimpin di situ. Guys. Bijak. Miskom, kenapa bisa miskom coba? Lu suka ini nggak? Apa berpikir kenapa waktu itu bisa miskom? Miskom kayak gimana sih contohnya? Jadi kayak ada job nih, kayak suruh tugas nih kan gue di bagian media gitu, suruh ngedit. Nah itu tuh kayak tugasnya tuh udah dari misal ada laporan buat ngedit ini, sedangkan yang mau bagian minta ke gue tuh belum ngasih taunya tuh H-1, kadang H- beberapa jam, kayak malam di chat, malam-malam tolong dong kerjain ini besok jadi. Sedangkan gue juga kan punya kesibukan sendiri yang nggak bisa gue ini kan. Kadang-kadang bisa sibuk, kadang-kadang bisa free gitu. Nah itu kayak lah kok dadakan banget, minimal kan H-3 gitu. Jadi kayak miskomnya terlalu parah. Nah, kenapa dia bisa apa ngasihnya itu telat? Nah itu mungkin dari kesalahan sendiri. Nah, mungkin, itu atau- harus dicari tahu lagi. Jadi kan si Amar ini tiba-tiba didapatin dikasih job desk secara tiba-tiba dan dikasih deadline yang Mepet. cepat kan, tiba-tiba besok udah harus jadi gitu ya. Harusnya kan dari sebelum-sebelumnya. Ini harus dicari tahu dulu kenapa orang ini bisa ngasih tugas itu ke Amar tiba-tiba banget. Mungkin Apakah si orang ini yang males? Ya, Atau lupa. mundur-mundur, Atau lupa. jadi lupa. Nah, itu yang harus dievaluasi. nggak mungkin dia pikir juga ngedit itu Gampang. sejam. Iya. Ngeditnya gampang tapi Ngeditnya emang. gampang. Gampang nggak ngeditnya waktu itu? Beres nggak? Lumayan sih. Di Gempur bisa sih. Beres. Bisa. Semalaman. Semalaman. Nggak tidur. Tidur sih masih ada dapat tidur sih. Bagus. Tapi tetap aja itu miskom. Ya itu tadi sih kata gua. Saran gua. Apa kata lu? Itu harus dicari tahu dulu akar permasalahannya apa. Kan dia kedapatan job desk secara tiba-tiba. Kenapa dikasih tahu tiba-tiba? Kenapa nggak dari sebelum-sebelumnya? Siapa tahu itu orang lupa, malas atau bagaimana? Ada dua kemungkinan. Apa? Kemungkinan. Tapi yang gue rasain kayaknya emang organisasi yang gue sekarang join ini kayak emangnya kerjanya emang kayak gitu, dadakan. Kebanyakan job desk-nya tuh dadakan. Jadi kita nggak bisa nentu, besok gue free nih. Siapa tahu besok ada tugas suruh ngedit gini-gini. Jadi gue kayak udah mempersiapkan diri gitu. Kenapa ya bisa gitu? Maksudnya ini organisasi apa sih tujuannya? Ngupload apa sih lu? Ngedit apa? Kayak organisasi gue tuh kayak DLM gitu, kayak ngawasin BEM. Nah itu jadi kayak media tuh ada bagian namanya komisi gitu yang ngawasin proker BEM. Nah itu kan proker BEM itu diawasin. Nah di situ tuh harus bikin press release buat ngasih tahu kita juga kerja ngawasin BEM. Nah itu tuh biasanya ini. Oh, laporan. Iya, laporan. Dokumentasi, ada kegiatan apa, dipublish Iya, gitu. kayak gitu. Tapi ada kepikiran keluar. Kayaknya mencoba bertahan ya. Mencoba bertahan. Tapi keluar juga nggak apa-apa sih. Iya. Pengalaman ini udah ada.
Belajar lah maksudnya dari situ. Emang gak gampang. Aduh, gimana ya? Bisa break miskom begitu. Tapi Ya memang udah jangan kita yang nyari. enggak kan kita belajar. Kita belajar ini ya, memecahkan masalah. Udah capek belajar. Belajar Libur capek. 2 bulan, guys. Tapi saran gue gini Mar, kalau ada acara untuk bikin laporan kayak tadi, ngedit, misalkan hari ini ada kegiatan apa, dan itu harus diedit kan, jadi bahan upload laporan kalau kita habis ngerjain kegiatan ini. Nah setelah ada kegiatan ini, kegiatan hari Senin, setelah kegiatan itu kan pasti ada yang dokumentasiin dulu kan. Iya. Kalau lu kan bagian edit aja nih. Iya. Nah beda lagi dong bagian dokumentasi. Beda-beda. Nah, lu koordinasi sama bagian si dokumentasi ini. Setelah acara ini selesai, langsung kirim ke lu. Dan lu langsung edit aja tanpa harus disuruh lagi. Nah, Biar beres. tapi nggak bisa begitu juga. Siapa tahu nggak mau diedit. Tapi semua kegiatan pasti di-publish kan? Ada beberapa sih. Ada yang enggak. Berarti lu tanya. Tapi lu ini nggak selalu tahu nggak kalau DLM lu itu selalu ada kegiatan, jadwalnya kapan-kapan aja lu tahu kan? Sebenarnya tuh udah ada kayak di bulan ini tuh bakal ada jobs ini. Di minggu pertama ada ini gitu kayak udah tersusun. Cuman biasa seringnya tuh kayak ada perubahan jadwal yang mendadak. Harusnya misalnya bukan laporan dari BEM aja, sedangkan di dalam juga punya proker nih yang lain misalnya kumpul-kumpul atau apa gitu. Kumpul-kumpul apa maksudnya? Kayak membangun apa? Membangun. Oh, ini chemistry. Ya chemistry gitu di organisasi yang sering dadakan, terus kayak infonya suka telat kalau bakal ada kegiatan gini nih. Harusnya tuh kan H-1 malah ngasih taunya malam-malam, yang mana kadang orang malam udah ada yang tidur, jadi pada sering miskom gitu. Dan itu pembelajaran juga sih, kadang kita gak usah kayak berekspektasi kayak organisasi tuh bakal kayak wah gila gini apa orang tuh on time banget. Ternyata ada sisi buruknya juga. Banyak Pasti. ya? Bisa juga sih ya. Ya tapi setidaknya kita tahu kalau hal itu salah ya jangan diikutin gitu nanti buat di hari kelak gitu. Tapi harusnya kalau udah ada jadwal-jadwal kegiatannya tiap minggu tahu dong mana yang prioritas mana yang enggak. Iya. Kan tapi kan tadi dibilang Apa? suka ganti tiba-tiba jadwalnya. Ganti tiba-tiba tuh karena ganti tiba-tiba. Nggak ada yang bisa tahu bro kalau ganti tiba-tiba. Mungkin misalnya ya ada acara rapat gitu di hari ini nih, sedangkan bentrok sama ada kegiatan ternyata kita diundang sama organisasi lain, ormawa lain. Nah itu makanya kita bentrok tuh, kadang ada yang diubah jadwal dadakan gitu. Susah, emang susah. Berarti Bosannya emang keluar. harus reschedule semuanya berarti. Kata gue mah mendingan udah jadi kupu-kupu aja udah. Kuliah pulang. Kalian tim mana guys? Kupu-kupu atau Kupu-kupu aja guys. Kupu-kupu Kunang-kunang. enak, tapi capek. Apa kunang-kunang? ada kupu-kupu ada? Kunang-kunang. Kurang-kurang apa? Kuliah nangis. Kalau kupu-kupu kan kuliah pulang. Kalau yang aktif di Kuliah kerja. Kuliah kerja. Nah, kalian tim yang mana, guys? Kosi. Apa tuh? Koor apa kosi ya? Kuliah organisasi. Kalau lu gimana? Masalah yang sering lu dapetin? Nggak ada sih. Nanya dia, Ben. Gimana? Ada masalah? Paling gini sih. Jadi permasalahannya di ketuanya mungkin ya. Ya ngomongin. Permasalahan di ketuanya ya. Jadi mungkin ketuanya tuh kurang bisa mahamin anggota-anggotanya. Kayak misalkan nanti tuh ada proker besar nih, cuman dia ini coba buat nambah-nambahin proker kecil dengan alasan biar kita tuh belajar dari dari departemen kita sendiri tuh. Contoh aku Bungas nih, aku tuh rencananya mau ditambahin lagi bincang karir tuh proker barunya. Sedangkan bincang karir ini sebelumnya tuh udah ada acara proker besar yang harus ngeluarin dana segala macam banyak banget kan. Nah di situ aku protes tuh ke ketuanya kan, kalau itu nggak bisa, walaupun dengan alasan buat nambah pengetahuan kita di organisasinya kan. Cuman itu ngabisin banget energi. Cuman ketuanya itu nggak coba buat memahamin anggota-anggotanya dan tetap ngelanjutin prokernya. Itu yang gua nggak suka di organisasi sih. Itu pentingnya ini sih dalam satu organisasi itu memang harus satu ambisi gitu ya, harus satu pemikiran, satu tujuan. Kalau kata ketua A ya memang semuanya tuh harus ikut A gitu, harus Nggak boleh sepemikiran. beda-beda.
Iya. Tapi yang maksud lu buang-buang energi ini maksudnya? Tadi apa? Boleh apa? Kan habis proker gede banget kan. Ini tuh acaranya tuh habis minggu apa minggu gitu setelah proker ininya. Nah di situ tuh apa yang Bincang Karir ini punya targetnya pesertanya banyak banget Vi, dan harus bayar rate-nya secara online. Bincang Karir itu kayak podcast ini lah. Nggak, jadi kita Nggak ada talk show gitu? Talk show gitu, cuman di online gitu loh, dalam Zoom gitu. Oh, lagi Zoom juga walaupun kayaknya bisa aja itu. Iya sih mungkin. Tapi kan capek bro. Habis proker gede banget Vi. Tapi Zoom setelah proker gede terus ngadain acara lagi tapi via Zoom. Iya. Gitu kan. Capek anjir. Kalau alasannya capek mah itu udah salah sih. Lu jangan Iya berharap sih. gak mau capek. Iya, Bukan gua namanya nggak- juga organisasi. Gua ngebela Yamin ya. Iya. Lu jangan gitu Vi. Gue masih baru nih. Gua kasih tahu ya, kalian kalau yang nggak mau capek nggak usah ikut organisasi Nah dari itu, awal. nggak usah dari awal. Kalau Iya. capek. Anjing. Gimana sih? Nah, nggak usah. Enggak maksudnya. Ya pusing lah ketuanya kalau anak punya capek. Sama aja capek. kalau Ya lu mau gimana? lu mau kerja tapi nggak mau capek tapi mau dapat duit itu. Kan acara juga pasti ada benefitnya buat kampus, buat Pengalaman lu. improvement kita. Enggak, Kita. Maksudnya acara Bincang Karir kan ngundang kayak Artis. Vina kan. Tau nggak Vina yang Vina Garut? Bukan. Tau nggak yang HRD rekruter gitu? Hah? HRD. Yang sering bagi-bagi CV Yang yang ini. CV sih itu. Iya, HRD, yang di TikTok itu. interview. Oh itu kan mahal anjir. Nah iya. Butuh dana juga lumayan kan. Target peserta 300 apa 500 gitu. Target Tapi peserta- dia bisa diundang secara online. Bisa. Oh, kirain gue di offline doang. Untuk biaya sih enggak sih ya. Mungkin cuman kayak kitanya kudu kerja lagi segala macamnya dengan mepet jadwalnya sama yang proker besarnya ini Tapi loh, udah Vi. terlaksana. Nanti setelah proker besarnya Proker besarnya belum September. September. Dan proker besarnya ini aja belum kepegang gitu, Vi. Oh. Tapi itu emang resiko dari Iya. organisasi gak sih? Iya. Itu emang Gua kaget aja situ. Itu harus dirapatin lagi sih. harus lihat sikon juga. Kalau gitu caranya, gue kira yang proker besar ini memang udah berjalan lancar. Jadi kalau persiapannya dari proker besar ini udah oke gitu ya, udah matang lah ya, barulah boleh mikirin Yang lain. acara selanjutnya gitu ya. Satu-satu gitu. Tapi gue yakin kayak kemarin. Tapi gue yakin pasti sekarang bakal mati lampu dan benar kejadian. Ayo taruh, ini nggak mati lampu guys. Jangan dulu di skip ya. Jadi kita di sini mau ngomongin tentang Kita berlanjut ke hantu. horor ya. Jadi waktu itu gue pernah jalan-jalan. Sumpah ini mati lampu guys, ternyata bukan ngejepret. Ini mati lampu. Coba center, bisa nyala nggak? Udah 36 menit aja. Ya, terakhir gue closing lah ya. Ya. Berarti ini kita podcast. Tolong dong. Ya guys, mau banget ya. Tolong lampu dong. Ini kayak film horor anjing. Lampu dong. Habis horor. Ayo lampu dong. Jadi sorry banget ya. Sekarang yang closing ya. Tadi gue ngomong sama mana? Nah. Kali lampu. PLN dari Oh, kemarin, iya. PLN. Kan lagi pada kerja ya PLN ya. Pokoknya itu tadi harus ngerjain acara itu satu persatu. Kalau persiapannya di acara yang udah besar ini udah matang, baru boleh mikirin acara selanjutnya. Walaupun nggak sebesar dari acara yang awal, gitu. Tapi gue yakin pasti ketua organisasi dari yang si Pijis ini. Pijis. Ya, gue Kangen kangen ya? Pijis. Itu dah. Kenapa jadi Pijis ya? Yamin. Ketua organisasinya Yamin pasti bisa ngehandle dan juga pasti ada apa? Ya. Pemikiran, perencanaan yang udah matang sih kalau memang udah ada planning kayak gitu Bill. Pokoknya itu dia. Lo harus support ketuanya biar apa? Biar nanti di organisasi ini tetap berjalan dengan lancar. Betul, Gitu, Bill. itu dia. Jadi jangan sampai beda pemikiran, udah gitu lu malah jadi bikin masalah atau pemecah dalam organisasi itu. Jadi Ada yang itulah. mau sampai enggak? Lu dari tadi gimana sih? Ya kita lagi serius benar. Iya, Ya elah. Gua santai. Serius-serius mulu ngapain kan ya? Bercanda kan? Bercanda. Podcast ngapain serius-serius? Ya udah sekarang closing. Ya. Closing. Ya, pakai bercandaan lu dah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja dari video kita kali ini. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Walaupun tidak ada negatifnya, ambil semua positifnya, oke? Jadi jangan takut buat masuk organisasi karena organisasi tidak seserem itu ya. Enggak. Seru, gua masuk seru. Kan gue bilang gak seserem itu, bos. Woo! Oke, mungkin cukup segitu.
Jangan lupa follow dan subscribe channel kita dan juga jangan lupa Geli. jangan lupa ke Big Stone. Thank you.